Assalamualaikum Pak Nur Hadi dan teman-teman. Perkenalkan kami dari grup 5 kelas berpikir komputasional 3 akan membahas isi dan pemrograman untuk study case yang kedua. Berikut nama anggota kelompok kami yaitu berisikan saya Alicia Kiyomi dari DTE, Shaina dan Nada dari DTSL, Noval dari DTM, dan Zaki dari DTMM. Pada case study ini, kami akan membahas mengenai pemrograman tata kelola lampu lalu lintas pada persimpangan jalan. Nah, untuk soal lebih jelasnya dapat dilihat pada slide berikut, di mana kita diminta untuk merancang sistem tata kelola lampu lalu lintas agar dapat mengoptimalkan kelancaran lalu lintas dengan mempertimbangkan perubahan volume kendaraan di setiap arah berdasarkan waktu. Nah, di sini kami mulai dengan tahap pertama untuk program Python, yaitu dengan input data. Jadi pertama, kami membuat ketentuan umum atau default-nya di samping pengaruh dari volume, kendaraan, dan waktu. Jadi ini lebih ke settingan awalnya, yaitu untuk waktu default-nya hijau 30, kuning 5, merah 30. Begitu juga dengan kepadatan maksimalnya, jadi ini lebih nunjukin kapasitas jalan yang memuat kendaraan, di mana utaranya 50, selatan 50, timur 35, dan barat 35. Jadi bisa dilihat kalau utara dan selatan ini lebar jalan sama kepadatannya tuh lebih banyak dibandingkan di timur dan barat. Nah, untuk fungsi yang digunakan adalah define. Jadi define ini untuk mendefinisikan input data sendiri, jadi dapat lebih mudah dan nantinya bisa digunakan kembali pada code berikutnya tanpa harus menulis ulang kodenya. Lalu di tahap kedua ini akan meminta user untuk memilih situasi atau kondisi yang sedang terjadi berdasarkan faktor cuaca dan waktu sebagai pertimbangan tata kelola lampu lalu lintas tadi. Di mana di sini keduanya menggunakan fungsi while. Jadi selama itu benar atau true, maka fungsi akan berjalan. Tapi jika tidak, maka akan meminta user untuk input datanya kembali hingga sesuai dengan pilihan yang diberikan. Nah, di sini penggunaan waktu ada waktu normal dan waktu sibuk, sedangkan untuk cuaca ada waktu normal dan hujan. Kemudian, untuk tahap ketiga ini, user akan diminta untuk memasukkan input angka. Seberapa banyak sih volume kendaraan untuk tiap arahnya. Jadi, fungsi yang digunakan di sini itu ada for sama while dan if. Jadi, for ini bakal memulai sebuah loop di mana nantinya bakal mengulang proses input volume kendaraan untuk tiap arah. Nanti mulainya bakal dari timur, selatan, barat, dan utara. Nah, selama fungsi for ini benar atau menggunakan kondisi while true untuk arah yang tadi, maka user akan diminta untuk memasukkan angka pada input dengan integer atau bilangan bulat. Nah, untuk bilangan bulat ini nanti bakal dipastiin lagi lewat penggunaan if. Untuk if-nya itu agar memastikan nilainya positif atau lebih dari 0. Jadi kalau misal angka ini tidak sesuai, maka program akan meminta user untuk menginput datanya kembali hingga angka yang diminta itu bulat positif. Nah, kalau udah angkanya sesuai, dia bakal break buat menghentikan loop if. Jadi nanti dia bakal mengulang kondisi fungsi while untuk arah yang tadi dan bakal return atau diakhiri untuk kembali ke fungsi define tadi biar dapat diproses lebih lanjut ke code atau fungsi berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nada. Jadi, di sini kita awalnya adalah kita mendefine hitung durasi lampu berdasarkan volume, kapasitas, waktu default, kondisi cuaca, dan waktu. Nah, durasi hijau ini itu berdasarkan waktu default yang telah ditentukan pada awal tadi, yaitu selama 30 detik. Selanjutnya itu ada rasio, di mana rasio itu volume kendaraan dibagi kapasitas kendaraan pada tiap arah. Nah, selanjutnya kita menggunakan seleksi kondisi, di mana di sini kita menggunakan if dan elif. Jadi di sini pertama adalah jika waktunya sama dengan sibuk, maka kita perlu menambah waktu lampu hijau selama 5 detik. Terus juga kondisi yang kedua adalah jika penerapan dari rasio tadi. Jadi jika rasio lebih dari 1, maka durasi hijau ditambah 10 detik. Karena jika semakin tinggi rasio, maka menunjukkan semakin padat jalanan tersebut. Nah, kemudian jika rasio berada di antara 0,7 dan 1, maka durasi hijau ditambah 5 detik. Nah, untuk kondisi cuaca, jika user menginput hujan, maka durasi hijau tidak kita menggunakan fungsi max di sini karena menunjukkan agar durasi lampu hijau itu tidak kurang dari 10 detik. Selanjutnya untuk durasi lampu kuning ini kita menggunakan waktu default yang telah ditentukan tadi. Jadi tidak menggunakan seleksi kondisi karena kita di sini menggunakan waktu yang tetap untuk durasi lampu kuning. Selanjutnya kita mengembalikan durasi hijau dan durasi lampu.
Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung siklus lampu. Sudah didefinisikan atur siklus lampunya menjadi hasil total hijau dan jalur hijau. Nah, for di sini kita untuk menentukan dari arah untuk volume kendaraannya. Hijau kuning sini untuk menghitung durasi lampu sebagai volume, kapasitas max, waktu default, kondisi cuaca, dan waktu. Lalu jalur hijau menjadi hijau, lalu hasil dari hijau dan kuning, dan total hijaunya akan terus berkelanjutan menjadi hijau. For yang terakhir di sini adalah arah dalam hasil. Jadi hasil dari arah merah ini akan menjadi total hijau dikurang jalur hijau atau arah. Nah, terakhir adalah return akan kembali ke hasil di awal. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk OOP yang pertama itu kelas lampu lalu lintas. Hal ini untuk mendefinisikan sebuah kelas bernama lampu lalu lintas yang merupakan template atau cetakan untuk membuat objek. Kelas ini merepresentasikan sistem tata kelola lampu lalu lintas. Pada baris selanjutnya ada definite. Definite merupakan metode khusus yang dipanggil saat objek dibuat. Metode ini menginisialisasi atribut objek yang berisi self, waktu default, dan kepadatan maksimal. Self waktu default merupakan sebuah atribut. Atribut ini menyimpan data waktu default untuk lampu lalu lintas. Pada baris selanjutnya ada self kepadatan maksimal. Self kepadatan maksimal merupakan atribut. Atribut ini menyimpan data kepadatan maksimum kendaraan untuk setiap arah. Pada baris selanjutnya ada dev kelola lampu. Dev kelola lampu merupakan sebuah metode. Metode ini menerima parameter volume kendaraan, kondisi cuaca, dan waktu. Di dalam metode ini, fungsi atur siklus lampu dipanggil untuk menghitung durasi lampu berdasarkan parameter yang diberikan, dan atribut objek self kepadatan maksimal dan self waktu default. Hasil perhitungan durasi lampu di return oleh metode ini. Lalu untuk bagian objek dari OOP yaitu ada lampu yang mana terletak pada fungsi main dengan baris lampu sama dengan lampu lalu lintas, waktu default, kepadatan maksimal. Selanjutnya yaitu output. Nah, seperti yang awal-awal ini, definition main itu tuh berguna untuk menjalankan program yang sudah kita buat. Nah, untuk step pertamanya, seperti yang tertera di line 1 ini, sistem akan mendapatkan 5 informasi, yaitu waktu default, kepadatan max, waktu, volume kendaraan, dan kondisi cuaca. Di mana waktu default dan kepadatan maksimal itu variabelnya tetap, sedangkan yang lainnya itu berubah. Nah, setelah didapat 5 informasi tersebut, maka step kedua berlanjut seperti yang ditulis di line 2. Nah, di mana sistem akan menghitung durasi lampu, di mana lampu lalu lintas merupakan kelas yang berfungsi untuk mengelola lampu lalu lintas. Sehingga parameter yang dipakai pada kelas ini yaitu waktu default sama kepadatan maksimal. Lalu setelah didapat, lanjut ke line 3, yaitu menghitung hasil dari lampu dan kelola lampu, di mana kelola lampu berfungsi sebagai variabel yang dapat menyesuaikan lampu. Nah, variabel tersebut yaitu volume kendaraan, kondisi cuaca, dan waktu. Setelah variabel itu dimasukkan, maka lampu lalu lintas itu akan berubah sesuai situasi tersebut. Lalu selanjutnya, hasil di mana hasil ini merupakan hasil dari program yang dipakai. Nah, misalnya ini look for. Nah, di sini tuh berguna untuk mengeluarkan informasi untuk setiap arah, lampu hijau dan lampu merah. Nah, selanjutnya if name sama dengan main ini merupakan fungsi yang dimana berfungsi untuk menjalankan program mainnya. Berikut merupakan contoh output dari program kami. Misal kita memilih waktunya itu normal, cuacanya normal, kendaraan di arah timur sebesar 30, arah selatan 68, arah barat 37, area utara 49. Nah, program kami langsung mengset kalau timur tuh lampu hijau berdurasi 30 detik dikarenakan belum mencapai kepadatan maksimal. Kalau selatan itu 40 detik karena sudah melebihi kepadatan maksimal. Barat juga sama, 40 detik karena kelebihan. Sedangkan utara tuh masih di bawah dari kepadatan maksimal sehingga jawabannya 30 detik. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.